Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Itu adalah mosi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berdiri menjadi tim oposisi untuk mosi kita pada hari ini. Dewan juri izinkan saya untuk memberikan bidasan terhadap argumen tim pro. Yang pertama tadi, tim pro mengatakan bahwa dengan adanya tes kompetensi politik ini itu akan menghilangkan kandidat-kandidat yang tidak pantas. Lalu yang kedua, dengan adanya tes kompetisi politik ini setidaknya Dewan memiliki kemampuan dasar, akan tetapi Dewan juri pahami dan sadari bahwa tes kompetensi politik adalah ujian atau serangkaian penilaian yang dirancang untuk mengetahui kemampuan akademik seseorang dalam konteks politik, tapi hal tersebut adalah salah Dewan juri yang terhormat. Mengapa salah? Nah, saya memiliki beberapa argumen yang menyatakan bahwa mengapa hal tersebut itu salah. Yang pertama adalah bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dewan juri mewajibkan tes kompetensi politik membatasi partisipasi politik terutama dari kelompok akar rumput, masyarakat adat, atau mayoritas yang tidak memiliki akses pendidikan formal yang tinggi. Lalu yang kedua, tes bisa disalahgunakan secara politis. Dewan juri yang terhormat, faktanya banyak sekali di sekitar kita itu tes tertulis, tes seperti ini itu sering disalahgunakan hanya agar mereka lolos. Dewan juri yang terhormat, lalu siapa yang menyusun dan mengawasi tes? Bila tidak independen, tes ini bisa menjadi alat untuk mendiskriminasi calon politik. Tes kompetisi bisa dimanipulasi untuk mendiskualifikasi kandidat yang tidak sejalan dengan penguasa. Hal ini sama dengan pada zaman dulu Dewan juri yang terhormat ada yang namanya dwi fungsi ABRI. Nah, hal tersebut sama dengan tes kompetisi politik karena apa? Pada saat itu apabila ada seseorang yang tidak sejalan dengan penguasa, maka mereka akan didiskualifikasi dengan mudahnya. Nah, dengan adanya tes kompetensi politik ini sama dengan halnya dwi fungsi ABRI, karena ini tes kompetensi bisa dimanipulasi untuk mendiskualifikasi kandidat yang tidak sejalan dengan penguasa. Lalu masuk yang ketiga, ada kecerdasan politik bukan satu-satunya indikator kepemimpinan. Tadi tim pro mengatakan bahwa dengan adanya tes kompetensi politik setidaknya Dewan memiliki kemampuan dasar, tapi Dewan juri yang terhormat perlu kita pahami, perlu kita sadari bahwa kemampuan akademik itu bukan satu-satunya alat untuk tolak ukur seseorang menjadi pemimpin, tapi kepemimpinan politik mencakup banyak hal seperti empati, kejujuran, koneksi dengan rakyat, dan rekam jejak sosial. Apabila Dewan juri, bayangkan apabila kita hanya mengatasi seseorang dengan akademiknya, bayangkan jika ada seseorang yang memiliki rekam jejak yang jelek, lalu mereka ikut tes, terus karena hanya mereka pintar, mereka lolos. Nah, terus akhirnya mereka menjadi pemimpin. Apakah kita menginginkan pemimpin dengan rekam jejak sosial yang jelek? Tentu saja tidak. Dewan juri yang terhormat lalu masuk ke yang keempat, mengancam keberagaman representasi. Tes ini dapat menghilangkan calon dengan potensi representasi tinggi hanya karena tidak memenuhi standar akademik. Dewan juri yang terhormat, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa pemimpin itu tidak hanya pintar dari segi akademik, tapi juga non akademik. Karena pemimpin itu perlu apa? Perlu empati, kejujuran, koneksi dengan masyarakat, dan rekam jejak sosial yang baik. Tapi apabila kita melakukan tes kompetensi politik ini, kita akan berpotensi besar untuk menghilangkan potensi-potensi yang lebih tinggi hanya karena mereka tidak pintar secara akademik. Padahal yang kita ketahui bersama bahwa sebagai pemimpin itu tidak hanya pintar dari sisi akademik. Lalu masuk yang kelima, menambah beban administratif dan birokrasi. Hal ini tidak efisien Dewan juri yang terhormat. Karena apa? Karena dengan adanya tes ini menambah prosedur, menambah waktu, serta menambah biaya yang tentu saja akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Lalu masuk ke poin yang keenam, ada rakyat sebagai penilai utama bukan lembaga. Dewan juri yang terhormat, di Indonesia ini, di negara kita ini menganut sistem demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah rakyat adalah hakim terakhir yang berhak memilih siapa yang layak memimpin. Mosi kita kali ini itu mengalihkan atau bahkan menghilangkan hak rakyat untuk memilih. Dengan adanya tes ini, maka kita secara tidak langsung itu menghilangkan hak rakyat untuk memilih siapa pemimpinnya. Padahal negara kita sudah pastinya negara kita itu menganut sistem demokrasi. Lalu masuk ke argumen yang ketujuh, pengalaman lebih penting daripada teori. Seperti yang saya bicarakan di depan, bahwa pemimpin itu tidak hanya
pintar secara akademik tapi juga pintar secara non akademik, karena kita sebagai rakyat Indonesia kita tidak hanya perlu teori tapi kita juga perlu aksi. Karena apa? Pintar secara teori itu tidak menentukan bagaimana aksinya ke depan. Lalu masuk ke poin yang terakhir, tidak menyelesaikan masalah korupsi dan buruknya kinerja politik. Dewan juri yang terhormat, faktanya sekarang dewan-dewan yang korupsi, yang melakukan korupsi uang triliunan, bahkan miliaran, bahkan banyak lagi, mereka adalah orang-orang berpendidikan, orang-orang yang lulus tes kompetensi. Tapi faktanya apa? Mereka malah korupsi, mereka malah mengkhianati negara, dan itu sangat merugikan suatu negara. Lalu di sini saya sebagai tim oposisi tidak hanya memberikan argumen tapi juga akan memberikan solusi. Saya di sini memiliki 3 solusi. Yang pertama, meningkatkan pendidikan politik rakyat, bukan menguji kandidat. Lalu yang kedua, ada mewajibkan transparansi visi misi dan rekam jejak. Lalu yang ketiga, memperkuat debat publik terbuka dan wajib. Nah, ini perlu dilakukan Dewan Juri yang terhormat untuk menggantikan suatu tes kompetensi. Kita lebih memerlukan debat terbuka agar kita lebih mengetahui pasti bagaimana kemampuan seseorang untuk memimpin. Dewan Juri yang terhormat, dari argumen yang telah saya berikan itu sangat menunjukkan bahwa saya sangat amat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini. Dewan Juri, kepemimpinan bukan tentang jabatan, posisi, atau diagram alur, akan tetapi kepemimpinan tentang bagaimana satu kehidupan mempengaruhi kehidupan lainnya. Pada pagi hari ini, saya menyatakan bahwa saya bangga menjadi tim oposisi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.